Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Burhanuddin Az-Zarnuji, semangat adalah syarat kedua bagi pelajar dalam mencari ilmu, yang mana semangat akan muncul apabila telah timbul motivasi. Motivasi di sini diartikan sebagai dorongan diri yang kuat untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan. Pelajar mempunyai tujuan belajar yang beraneka ragam. Ada yang rajin belajar karena memang ingin meraih cita-cita, ada pula yang belajar karena takut kepada orang tua. Entah apapun tujuannya, mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beragama Islam. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan berbunyi, "Thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin", di mana artinya adalah mencari ilmu merupakan kewajiban bagi tiap individu muslim. Bayangkan saja jika pelajar tidak mempunyai motivasi. Dia tidak akan bersemangat dalam menjalani hari-hari sekolahnya. Setiap hari berjalan tanpa ada perubahan yang berarti, seolah-olah ilmu yang dipelajari di sekolahnya tidak ada bekasnya sama sekali. Semuanya hilang, menguap begitu saja sesaat setelah bel pulang sekolah dibunyikan. Padahal pengorbanan untuk sampai sekolah itu tidak gampang. Ada yang harus menempuh jarak jauh untuk sampai sekolah, ada yang harus rela berjubel di kendaraan umum saat berangkat sekolah, bahkan ada pula di daerah tertentu pelajar yang harus mempertaruhkan nyawanya untuk sampai ke sekolah. Pengorbanan-pengorbanan ini seakan tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan kenyataan bahwa pelajar kurang bersemangat dalam mencari ilmu. Entah itu malas mendengarkan penjelasan guru, tidak mau belajar sendiri, enggan bertanya apabila tidak paham, atau ogah-ogahan dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kenapa bisa seperti itu? Salah satu jawabannya adalah karena pelajar tidak mempunyai motivasi. Mereka pokoknya hanya ingin menyelesaikan kewajiban sekolah saja, tanpa memiliki tujuan yang pasti untuk masa depannya. Ibarat kayu yang mengambang di aliran sungai, terombang-ambing dan pasrah kemana arus akan membawanya. Fenomena itu tentu tidak terjadi di kalangan pelajar yang mempunyai tujuan. Mereka bertindak menurut arahan motivasi yang dimiliki. Tujuan yang ingin dicapai betul-betul dipergunakan sebagai rambu-rambu, agar tindakannya tidak melenceng dan mengganggu pencapaian tujuan. Nah, karena adanya tujuan yang ingin dicapai inilah, rasa semangat atau yang dalam kitab Ta'lim Muta'alim disebut sebagai hirsin muncul. Sekarang coba kita perhatikan. Apakah kita sebagai pelajar ini sudah mempunyai motivasi atau belum? Apakah semangat belajar yang menggebu-gebu hanya muncul di awal saja? Apakah semangat belajar yang muncul merupakan ilusi saja? Mari kita bahas 4 tanda bahwa kita telah menemukan motivasi. Yang pertama adalah menyenangi situasi di mana kita memikul tanggung jawab. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa kita menyukai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelajar. Apa itu tugas pelajar? Tugas pelajar ya belajar, sesimpel itu. Kita tidak menganggap bahwa belajar itu sebagai sebuah beban di pundak yang harus segera dilepaskan begitu selesai sekolah. Sebaliknya, belajar merupakan hal yang menyenangkan dan membantu kita untuk mencapai tujuan. Intinya, di sini kita itu bisa benar-benar menikmati kegiatan belajar. Yang kedua adalah kita bisa fokus pada tujuan. Segala tindakan kita selalu mendukung pencapaian tujuan. Apapun kegiatan yang dilakukan tidak menghalangi tercapainya tujuan.
Contohnya Damar yang ingin pergi ke warung Tegal untuk membeli sarapan. Dia harus fokus tidak mampir-mampir ke tempat lain, meskipun makanan di tempat lain lebih terlihat menggoda. Jika motivasi Damar tinggi, maka dia akan tetap menuju ke warung Tegal incarannya. Yang ketiga adalah gigih dalam menghadapi kesulitan. Proses perjalanan mencapai tujuan tidak akan pernah mudah. Banyak kendala yang akan muncul membayangi. Kendala yang tidak terduga kerap kali muncul dan mengganggu fokus kita dalam mencapai tujuan. Hal ini akan menguji seberapa termotivasinya kita. Tentunya, jika motivasi kita baik, maka kita dengan ulet mencari jalan keluar. Sebaliknya, jika motivasi kita ternyata masih kurang, maka yang akan terjadi adalah kita yang dipaksa menyerah oleh gangguan itu. Gampangnya gini, jika kita telah termotivasi dengan baik, maka akan tahan menghadapi berbagai cobaan yang muncul saat kita berusaha meraih tujuan kita. Yang keempat adalah berusaha melakukan sesuatu dengan cara yang baru dan kreatif. Ini menarik. Kita tahu bahwa setiap orang memiliki jenis kecerdasan masing-masing dengan cara belajar yang efektif berbeda-beda. Sementara itu, guru hanya ada satu untuk satu mata pelajaran dengan gaya mengajar yang satu juga. Tidak mungkin tingkat penerimaan materi atau intake siswa itu 100% terlayani dengan gaya mengajar guru tersebut. Tentunya ada beberapa murid yang mengalami kesulitan memahaminya. Jika siswa yang mengalami hal itu adalah siswa yang termotivasi, maka siswa tersebut akan berusaha sekreatif mungkin dengan usahanya sendiri untuk memahami pelajaran. Entah dengan cara melihat video pembelajaran dari YouTube, melihat podcast terkait mata pelajaran bersangkutan, hingga mencari materi di website-website edukasi. Sebaliknya, jika yang mengalami kejadian ini adalah siswa yang kurang termotivasi, maka siswa ini cenderung pasif dan kurang melakukan usaha demi menambal kekurangannya dalam menangkap materi pelajaran dari sang guru. Demikianlah 4 ciri yang menunjukkan bahwa seseorang dalam hal ini pelajar sudah memperoleh motivasi dalam belajarnya. Keempat ciri ini secara umum juga berlaku bagi selain pelajar, entah itu kalian yang sudah bekerja maupun yang lainnya. Demikianlah penjabaran kata hirsin di dalam bait syair kitab Ta'limu Ta'lim karya Burhanuddin Az-Zarnuji. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.